Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair ayuhat thalibat, kaifa halukunna? La'alana fi riayatillahi daiman. Baik, fi hadha subah sanata'allam an darsil fiqhi dan darsunan al-fiqhu. Untuk kesempatan hari ini kita nak belajar tentang sholat. Taib, di sini ada syarat sah sholat ya. Ada 6 perkara. Yang pertama yaitu suci badan dari hadas kecil dan besar. Yang kedua suci anggota badannya, pakaian dan tempatnya. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima telah masuk waktu sholat ya. Yang keenam mengetahui cara melakukan sholat. Jadi ini ada 6 perkara dalam mengerjakan sholat. Jadi syarat-syarat ini syarat sah untuk mengerjakan sholat. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu rukun sholat. Oke, rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niatnya disesuaikan dengan sholatnya. Jika sholat zuhur berarti niat sholat zuhur. Yang kedua berdiri atau qiyam. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca al-fatihah. Yang kelima ruku dengan tumakninah. Tumakninah ini diartikan dengan tenang atau khusyuk seperti itu. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan duduk antara kedua sujud. Yang kesembilan duduk untuk tasyahud atau tahiyat akhir. Yang 10 tasyahud atau tahiyat akhir. Yang 11 membaca sholawat. Yang ke-12 mengucap salam. Yang ketiga itu tertib atau berurutan. Baik, selanjutnya itu hal-hal yang dapat membatalkan sholat atau membuat sholat itu tidak sah. Yang pertama berbicara dengan sengaja. Yang kedua bergerak banyak, yaitu 3 kali atau lebih. Jadi bergerak boleh, tapi tidak boleh 3 sampai atau lebih. Jikapun bergerak karena alasan gatal, itu juga menggaruknya harus pelan, jadi tidak boleh dengan keras. Yang ketiga makan, yang keempat minum, yang kelima ketawa terbahak-bahak, yang keenam berhadas kecil atau besar. Contohnya ketika kalian buang angin. Ketika kalian merasa ingin buang angin, nah itu terus kalian buang angin di situ, maka sholat kalian batal. Terus yang ketujuh terbukanya aurat dengan sengaja. Jadi kalau sengaja buka aurat itu tidak sah sholatnya. Yang kedelapan terkena najis yang tidak dapat dimaafkan. Contohnya terkena jilatan atau ludahnya seekor anjing seperti itu. Yang kesembilan berubah niat, seperti berniat keluar dari sholat. Jadi awalnya kalian berniat untuk sholat, tetapi di wasatu sholat, di tengah sholat itu kalian berniat untuk selesai sholatnya dan keluar dari sholat, maka itu tidak sah sholatnya. 10 membelakangi kiblat. Jadi kalau sholat itu harus menghadap kiblat. Yang ke-11 itu murtad. Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Jadi itu sholatnya tidak sah ya, karena dia murtad. Kalau orang yang baru masuk Islam, yaitu orang mu'alaf, itu namanya dinamakan mu'alaf. Sedangkan orang yang keluar dari agama Islam namanya murtad. Baik, Badah. Di sini ada sunat sholat. Sunat sholat itu ada 4. Yang pertama sunat sebelum sholat. Yang kedua sunat ba'd dalam sholat. Yang ketiga sunat hayat, yaitu sunat dalam sholat juga. Yang keempat itu sunat sesudah sholat. Nah, untuk yang pertama itu tentang sunat sebelum sholat. Nah, di sini sunat sebelum sholat, yaitu apabila telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang menyerukan azan. Jadi kalau di antara kalian itu ada yang laki-laki, jadi setidaknya untuk azan jika sudah waktunya sholat. Yang kedua, apabila sholat akan dimulai, maka sunatlah seorang membaca iqomah. Jadi kalau jika sholatnya udah mau dimulai, udah ada imamnya, jadi segera untuk menyerahkan iqomah. Yang ketiga, pada azan subuh setelah membaca hayya 'alal falah ditambah as-sholatu khairum minan naum, seperti itu. Yang keempat, azan dan iqomah sunatnya hanya untuk sholat fardu. Jadi adanya azan dan iqomah itu sunatnya hanya untuk sholat fardu. Jadi jika sholat tahajud itu tidak harus azan ataupun iqomah.
Yang keempat, untuk jamaah perempuan tidak sunat azan, hanya sunat iqamah saja. Jadi jika di antara kalian itu hanya ada perempuan, maka tidak boleh azan, tetapi hanya iqamah diperbolehkan. Baik, selanjutnya, barang siapa mendengar azan dan iqamah, hendaknya menjawab menirukan kecuali lafaz azan yang keempat dan kelima. Jadi jika ada seseorang yang azan itu hendaknya untuk ditirukan, kecuali lafaz yang keempat. Lafaz yang keempat itu seperti lafaz yang keempat ya. Hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah, itu tidak boleh ditirukan. Jadi yang lainnya boleh, tetapi yang hayya 'ala sholah sama hayya 'alal falah itu tidak ditirukan. Selanjutnya, ketika selesai mendengar azan, sunat membaca doa setelah azan. Jadi setelah selesai azan mendengarkannya, kita disunahkan untuk membaca doa azan setelah azan, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatan wa fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Seperti itu doanya. Selanjutnya, ketika mendengarkan iqamah harusnya menirukan kecuali mendengar qad qamatis shalah, maka harus menjawab aqamallahu wa adamaha madal samawati wal ard wa ja'alna minas sholihin. Jadi ketika ada orang yang iqamah, jadi harusnya kita menirukan iqamahnya kecuali mendengar azan qad qamatis shalah. Jadi ketika ada azan qad qamatis shalah, kita harus menjawab dengan aqamallahu wa adamaha madal samawati wal ardi wa ja'alni minas sholihin. Jadi harus menjawab seperti itu. Jadi tidak qad qamatis shalah, tapi aqamallahu wa adamaha samawati wal ardi wa ja'alna minas sholihin. Seperti itu. Selanjutnya, kita kedua yaitu sunat ab'ad ya. Nah, di sini sunat ab'ad itu yaitu perkara yang sunat, tetapi apabila ketinggalan atau kelupaan harus diganti dengan sujud, yaitu setelah sholat, yaitu namanya sujud sahwi ya. Jadi jika sunat ab'ad itu harus diganti kalau kita kelupaan. Nah, yang pertama ini tasyahud atau tahiyat awal, yang kedua duduk dalam tasyahud atau tahiyat awal, yang ketiga membaca sholawat dalam tasyahud awal, yang keempat membaca sholawat di waktu duduk penghabisan, yang kelima membaca doa qunut, yaitu hanya dikhususkan untuk sholat subuh. Baik, ya. Kita ke yang ketiga yang dinamakan sunat hayat. Sunat hayat ialah segala sunat yang dikerjakan di dalam sholat selain sunat ab'ad. Jadi yang sudah dikerjakan di sunat ab'ad itu termasuk sunat ab'ad, tapi yang sisanya itu termasuk sunat hayat. Di antaranya yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, akan ruku, bangun dari ruku, ketika berdiri dari tahiyat awal mengangkat dua tangan sampai atas bahu dan kedua ibu jari sampai telinga. Yang kedua meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri dengan menggenggamnya dan diletakkan di bawah dada. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Yang kelima membaca amin. Yang keenam membaca sami'allahu liman hamidah, seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh membaca tasbih ruku, yang kedelapan membaca lafaz duduk di antara dua sujud, yang kesembilan meletakkan tangan ke atas paha ketika duduk tahiyat, menggenggamkan kanan di atas dan kanan kecuali telunjuk guna berisyarat ketika membaca illallah. Duduk istirahsi, yaitu duduk dengan cara menduduki kaki kiri sedang telapak kaki kanan berdiri dan jarinya terletak di tanah menghadap kiblat seberapa dapat, ya sedapatnya gitu, atau sebisanya semampunya.
Yang ke-11, duduk tawarruk dalam tahiyat akhir. Duduk dengan cara mengulurkan kaki kiri di bawah kaki kanan, sedang telapak kaki kanan berdiri dan ujung jarinya menghadap kiblat seberapa dapat atau sebisa mungkin. Yang ke-12, membaca sholawat. Yang ke-13, membaca doa sudah sholawat dalam tahiyat akhir. Yang ke-14, membaca membaca salam kedua. Yang ke-14. Yang ke-15, khusyuk di dalam sholat. Jadi demikian sunat hayat. Selanjutnya kita ke sunat sesudah sholat, yaitu sunat yang keempat ya. Nah, di sini ada sunat yang keempat, yaitu sesudah sholat. Yang pertama yaitu membaca 3 kali istighfar ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 3 kali. Yang kedua, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkus wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi yang kedua itu ini jadi zikir ya. Jadi sunat sesudah sholat itu mengerjakan pujian-pujian, zikir dan doa. Selanjutnya 3 ini Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Yang keempat itu membaca subhanallah lafadznya sampai 33 kali. Selanjutnya alhamdulillah sampai 30 kali. Terus yang keenam Allahu akbar sampai 33 kali. Selanjutnya yang ketujuh membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kedelapan membaca doa seperti nomor 2 tadi. Yang nomor 2 tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dilanjutkan ini la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu. Nah, selanjutnya membaca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Doa keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa 'afwa 'indal hisab. Baik, selanjutnya Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua penutup, doa penutupnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seperti itu dalam mengerjakan sholat ya. Di situ ada doa-doanya, kalian boleh amalkan setelah selesai sholat ya, seperti itu. Jadi doa-doa untuk keselamatan dan doa sudah sholat seperti sama doa penutup. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Sebenarnya Usanda punya kuis dikerjakan seperti biasa di buku tulis. Setelah itu dikirimkan ke Usanda. Tetap semangat walaupun pembelajaran masih bersifat daring. Ma'anan jafikulil umur ya. Usanda semoga sukses kalian semuanya. Baik, mungkin kafain versi aku lo syukron jazilan ala ihtimamikunna. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.